Yuk ikuti perjalanan kami ke Pantai Santolo Garut via Ciwidey. Kita pergi dari rumah jam 5 habis sholat subuh ya. Nah, kita masuk ke Tol Padalarang. Nanti di Tol Padalarang kita akan keluar ke Tol Soreang karena kita mau lewat Ciwidey. Jadi kita keluar di Tol Soreang. Ini jam setengah 6 kita udah keluar Tol Soreang. Alhamdulillah di perjalanan di tolnya lancar. Nah, sekarang kita tinggal ngikutin petunjuk arah ya. Petunjuk arah ke Ciwidey. Tuh, di jalan juga masih sepi. Nah, ini kita udah masuk ke kawasan Ciwidey. Karena kita perginya pagi, jadi kita nggak kena macet di jalan. Nah, ini udah memasuki area kawah putih. Kita lanjut terus ya, ngikutin jalan sampai ke Naringgul. Nah, kita udah nyampe ke perkebunan Ranca Bali. Indah banget kan pemandangannya. Yang pasti kalau ke Garut lewat Cidaun atau Ciwidey itu nggak bakalan bosen, karena pemandangan di jalannya seperti ini tuh. Jadi kita bisa membajakan mata. Sahdu banget pokoknya kalau lewat sini. Nah, ini kita udah mulai masuk Naringgul. Karena kita belum sarapan, jadi rencananya kita mau sarapan di Naringgul. Nah, ini udah masuk ya rest area Naringgul. Di sini juga tersedia toilet ya, sama musola. Makanan juga lengkap loh. Sayangnya nggak sempet divideoin. Karena kita mengejar waktu, akhirnya kita lanjut. Nah, ini kita udah masuk ke area Kelokan 1000 kalau disebutnya. Tapi alhamdulillah jalannya mulus banget. Kalian nggak perlu khawatir ya kalau lewat sini, karena kita tinggal lurus aja, nggak ada belokan-belokan, jadi nggak bikin bingung. Dan petunjuk jalannya pun lengkap. Pokoknya kalau lewat sini gak bakalan bosen, karena pemandangannya bagus dan anti macet. Ini kita masih di Naringgul ya. Di Naringgul masih ada perbaikan jalan, jadi kita tidak khawatir dengan keadaan jalan, karena jalannya dijamin mulus dan anti lubang. Kita udah mau lewat warung yang viral di Naringgul. Ini karena kita udah sarapan, jadi kita skip warung viral ini. Padahal pemandangannya bagus. Tuh di sepanjang jalan kita disuguhkan dengan pemandangan yang mempesona. Meskipun disebut jalan Kelok 1000, tapi kita nggak perlu khawatir karena di sepanjang jalan bakal ada Pak Ogah yang bantuin kita untuk melewati jalannya. Jadi kita harus siapin uang receh ya kalau di sini. Naringgul pun disebut jalur 1000 curug karena di sepanjang jalan kita bisa disuguhi dengan pemandangan curug-curug yang sangat indah ya. Tapi kita harus stay safe ya di perjalanan. Ini kita udah melewati sungai yang viral.
Tuh, sungainya bersih banget ya. Pokoknya kalau lewat sini tuh sangat memanjakan mata. Di sini juga udah ada Pertap Mini ya, jadi jangan khawatir kalau kita kehabisan bensin. Nah, kita udah lewatin rumah Vira. Tuh, jalannya mulus banget kan? Tapi harus tetap hati-hati ya, karena ini masih di jalan 1000 kelok. Pokoknya kalau lewat sini harus konsentrasi. Nah, ini Curug Ceret yang Vira itu ya. Ini posisinya ada di pinggir jalan. Biasanya orang-orang berhenti dulu di sini buat foto-foto. Jalurnya emang berkelok-kelok, tapi jalannya mulus karena ini jalannya jalan baru. Nah, ini masih di Naringgul. Ini sekitar jam setengah 9 pagi, kita masih di Naringgul. Masih asri banget kan jalurnya. Nah, kita ini udah sampai di jalur kelokan Vira. Banyak banget loh yang ngonten di sini karena jalurnya berkelok-kelok seperti ular tuh. Jam 10 pagi kita udah nyampe Cidaun. Nah, itu lautnya udah kelihatan tuh. Nah, dari sini kita belok kiri ya, karena kita mau ke arah Garut. Kalau ke kanan itu ke arah Karangpotong, Sukabumi, Ujung Genteng. Nah, kita belok ke kiri, kita ke arah Garut. Nah, ini kita udah sampai di Kabupaten Garut. Jalannya juga di sini bagus ya jalannya. Di sepanjang jalan kita disuguhi dengan pemandangan laut tuh. Jadi gak bakalan bosen deh kalau lewat sini. Pemandangannya bagus banget. Kalau di sepanjang jalan ini kita nggak perlu khawatir karena kita hanya ngikutin jalan. Jadi nggak ada tuh jalan yang belok kanan, belok kiri, jadi kita tinggal lurus terus itu aja ngikutin jalan sini.
Kalau lewat jalur ini, kalian gak usah khawatir. Karena jalur ini tuh sepi ya kak. Jadi anti macet. Pokoknya kalau lewat jalur sini, enak deh. Bisa sambil healing. Selain jalannya bagus dan anti macet, di sepanjang jalan pun kita bisa lihat pemandangan seperti ini. Pokoknya indah banget. Ini udah jam 11 siang ya. Karena hujan jadi nggak panas. Biasanya kalau lewat ke daerah ini biasanya panas karena dekat laut. Tapi karena ini lagi musim hujan, jadi cuacanya sejuk. Nah, setelah 1,5 jam perjalanan dari Cidaun ke Santolo, akhirnya kita sampai Santolo. Kita belok kanan ya kak dari sini. Ada mobil apa tuh? Mobil impian si ayah tuh ada di depan kita. Selamatin dulu aja ya. Hihi. Terus kita ikutin aja jalur ini, nanti di depan ada pos pembayaran. Karena lupa nggak ke videoin itu. Pembayaran itu sekitar 15.000 per orang. Mobil 10.000. Di sini juga udah banyak penginapan loh, jadi tak perlu khawatir. Kebetulan aku udah pesan di salah satu aplikasi. Nih akhirnya kita nyampe penginapan yang aku pesan. Gak jauh kok dari jalan masuk Santolo tadi. Nah ini view dari penginapan. Keren banget kan? Ini aku nyampe ke pantai Santolo sekitar jam 11:30 siang. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau perjalanan dari Padalarang sampai pantai Santolo, dari Padalarang ke pantai Santolo via Ciwidey itu memakan waktu sekitar 6 jam karena kami sempat beberapa kali istirahat di jalan. Biasanya cuman 5 jam ya kak kalau misalkan jalan terus. Tuh, anak-anakku udah gak sabar pengen berenang. Cuma karena ini udah siang, jadi mending kita istirahat dulu ya. Berenangnya lanjut ke sore hari. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.